Aku nggak boleh menjelaskan macam Dinda, apa. turunkan Kau ekornya, ngomong Dinda, sendiri. turunkan ekornya. Kau ngomong aja sama tembok. Dinda, turunkan Ngomong kau. ekornya. dengar Turunkan baik-baik. ekornya. Kau Jangan bilang kau Tuhan yang permalukan marah. ke Kristen Ayat dengan sebelumnya, narasimu yang penuh kemarahan dan emosi. Dengar dulu Dinda. Boleh Kenapa abangnya kau menjelaskan? takut mute saya? Ini kelakuan kalian kayak begini. Boleh. Cuma Mengecut kalian kau tau ngomong gak? panjang lebar loh, biar kau lihat diskusi ini pengetahuan abangmu ini. Biar kau Diskusi dengar cuma menang doang. pengetahuan Lama-lama abangmu kau ini, tendang dengar saya. dulu. Dengar dulu abang Dinda, dengar dulu. Oke, ini biar saya kasih tahu kalian ini semua. kalau saya saya kasih tahu ya. berbohong, silakan teman-teman baca kitab Hosea 4 ya dari menang nomor debat 1 sama saya sampai satu Putri tahu. 16. Diam dulu lah Dinda ya. Jadi rangkuman cerita, rangkuman isi dalam Hosea 4 nomor 1 sampai nomor 16 itu ya. Di situ Tuhan menyampaikan akhirnya Tuhan mana sih? Yang mereka dulu lah, silakan berzina sana. turunkan ekormu dulu. Karena sebelumnya Tuhan menghukum mereka. Turunkan ekormu dulu. Gantian kita ngomong. Ya, panik sih. Siapa yang panik? Berdiskusi. Gantian ngomong. Bukan framing. Bukan. Kau baca. Mana sih? Dengar dulu, biar abangnya rangkum ini isi Hosea 4. Kenapa kau takut? Dengar dulu, Dinda. Gantian ngomongnya. Kehilangan penggemarmu. Gantian ngomongnya, Dinda. Aduh. Kau turunkan ekornya dulu. Turunkan. Aku jelaskan. Turunkan ekornya dulu. Turunkan. Gantian kita ngomong ya. Gantian ya. Atau kau mau ngomong lagi? Terus. Kau mau ngomong lagi, tunggu dulu. Apa moderator, jangan di mute dia. Gue jelaskan dulu. Kalau kau ngomong, kasih waktu ngomong ya. Kalian nih apologet muslim tuh nggak ada yang bisa. Bulan depan kau ngomong. Ya udah diam. Kau diam. Ya nanti kau diam ya, aku ngomong ya. Silakan. Gue jelaskan ya. Kau diam ya. Perhatikan ya. Saya sudah bacakan ayatnya satu perikop dari ayat 1 sampai 19. Ya, dengar baik-baik. Di mana judulnya aja menentang imam dan bangsa-bangsa yang tidak setia. Di sini dibacakan kelakuannya orang-orang Israel ini. Lalu di ayat ke-7, dengar baik-baik ya. Ya kan? Bahkan dari ayat ke-6, ya kan? Dia bilang umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Lalu ayat 7 dikatakan mereka bertambah banyak dan mereka berdosa. Ya kan? Ayat 8 mereka mendapat rezeki dari dosa umatku itu dan mengharapkan umat. Lalu ayat 9, maka seperti rakyat demikian nasib iman, aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya. Artinya langkah pertama yang Tuhan lakukan setelah Tuhan menasehati, memberikan peringatan, Tuhan menghukum. Dan di ayat ke-14, karena mereka tidak mau bertobat, ya kan, mereka dibiarkan saja. Tapi semua ada tujuannya. Tunggu dulu sebentar, kenapa kau takut? Dihukum apa tidak? Dihukum dulu di ayat, ini kan ayatnya ada. Ayat 14-nya dihukum apa tidak? Ini ayatnya ada, ayat 9. Iya di 9 kan aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya. Di 9-nya dihukum. Aku udah bilang tadi di nomor 9-nya dihukum, Dinda. Artinya, aku tanya nomor 14-nya dihukum apa tidak? Ngomong dulu. Kamu diam dulu, saya jelaskan kenapa takut. Itulah kayaknya. Ayat 9 sudah dikatakan jelas-jelas ini, aku akan menghukum dia karena tindakan. Ya kan? Lalu ayat 8 dibilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim, ya kan? Lalu mereka binasa, dengar baik-baik. Nah, maka ayat yang ke-14 ini, kenapa mereka tidak dihukum? Karena mereka dibiarkan untuk binasa. Untuk binasa, ayat ini jelas di sini. Untuk binasa. Kau cuma baca satu ayat doang, seakan-akan orang anak Tuhan, ya kan, bangsa Israel itu mau tidak dihukum. Padahal di ayat 9 sudah jelas. Itu dihukum. Makanya ku bilang samamu. Udah cukup. Gantian ngomongnya. Udah turun ke ekor gantian lah ngomongnya. Giliran Abang Faruknya lah. Udah selesai, udah Dinda, udah. Oke, jadi teman-teman. Kau bisa kan udah kau akui ini di nomor 14-nya nggak dihukum kan? Nomor 9 dihukum nggak? Iya, makanya kasih aku kesempatan ngomong biar ku jelaskan. Sama saya, siapa yang samamu sekarang?
Jangan di mute dulu moderator. Coba. Kita kooperatif sama dia. Coba. Dia tuh pengecut. Apa? Ini kan gimana sih? Ngomong aja. Ngomong kita gak dikasih ganti. Umat Islam ini semua rata-rata naikin saya, di mute ditendang. Kalian tuh gak silakan ngomong saya tahu. Ngomong, turunkan ekornya, ngomong silakan. Nanti kita gantian ya. Aku jelaskan dari tadi. Ayat 9 dihukum nggak? Dihukum, kan aku udah bilang tadi. Udah boleh aku ngomong? Silakan. Oke, jangan dipotong Dinda ya. Ya, silakan. Oke, di-mute Dinda. Makanya terkadang saya heran teman-teman, mulai dari pagi tadi saya heran gitu loh. Ketika kita menyembelih hewan sembelihan tadi pagi, ya tujuan kita supaya sifat kehewanan tidak ada dalam diri kita sembelih sifat kehewanan itu tadi. Ternyata sifat kehewanannya pindah mauten. Jangan framing. Ini kan dan diamlah, cuma aku pindah aduh. Malahan kau membenarkan narasiku dengan kau tunjukkan sifatnya seperti hewan. Cuma kayak doang, kau framing. Sekarang kayak hewan, tahu kau sopan santun, orang ngomong jangan dipotong. Kan kau benarkan narasiku gitu loh, dengan kau potong omongan ngomong kayak hewan kau jadinya. Kayak mana? Kalau memang kau tidak mau dikatakan dalam dirimu itu ada sifat hewan, kelakuan kau seperti hewan, jangan kau potong aku ngomong. Gitu loh. Di dalam kitab itu teman-teman, ya, menggambarkan keputusasaan Tuhan. Karena mereka sudah berkali-kali melakukan perbuatan seperti itu, diingatkan tetap lagi berbuat seperti itu, putus asa Tuhannya dalam nomor 14. Putus asa gitu loh. Baca itu dari nomor 9. Udah diberikan hukuman kepada mereka, sudah ditetapkan sanksi atas diri mereka, tapi mereka tetap melakukan. Siapa mereka? Itu Bani Israel. Maka nomor 14-nya Tuhannya seakan-akan berputus asa dan berlepas diri dengan mengatakan, aku tidak akan menghukum anak perempuanmu meskipun mereka berzinoi, dan menantu-menantu perempuanmu meskipun mereka bersundil, karena mereka sudah berkumpul bersama dengan sundil-sundil bakti. Kalau di zaman sekarang teman-teman, mereka bikin barak, namanya barak. Mereka barak sundil. Yang jadi pertanyaan, apakah pantas Tuhan mensifati dirinya dengan putus asa? Sama halnya dengan Kejadian 6 nomor 6 sampai 7 gitu loh. Di mana di situ dikisahkan Tuhan menyesal. Begitu, tenang. Kita diskusinya santai. Yang penting si Dinda Jopra sudah mengakui tidak dihukum. Makanya banyak orang melakukan seperti itu, orang nggak dihukum gitu loh. Oke, JS Sitanggang, selamat bergabung Islam Kristen JS Sitanggang. Oke, bagi teman-teman ya, Yuan Fillah, tolong bantu tetek layarnya teman-teman. Insya Allah akan banyak ilmu yang kita dapatkan di sini teman-teman ya. Silakan di tetek layarnya teman-teman. Ini apa maksudnya? Oke, boleh on cam Dinda Tanggang biar saya tanggung jawabkan tema saya. Boleh? Oke, Anda mempertanyakan tentang tema saya. Di kamu ada Bible? Enggak ada. Itu aja pertanyaan kita aja jawab. Oke, boleh dibuka Markus 15-nya Dinda? Enggak, pertanyaanku itu aja jawab. Gak usah berbelit-belit. Ini datanya Markus 15, kita mulai dari Markus 15. Kenapa kitab Oten itu kok katakan kitab kriminal? Isinya kriminal. Kitab Oten kriminal, maksudnya apa itu? Iya. Isinya kriminal. Dari mana kau tahu? Iya, buka Markus 15 boleh? Udah kau pelajari rupanya? Sudah Dinda, atau abangnya yang baca? Boleh? Yang dalilnya mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan ya, nih. Beruntunglah kalian kenal Master Bible seperti saya. Oke. Nih. Kita baca ya. Markus 15 dimulai dari perikopnya. Kalian kan bilang baca dari perikop, ya kan?
Markus 15, Yesus di hadapan Pilatus. Oke, lanjut perikop berikutnya. Yesus dijatuhi hukuman Baca meninggal. semua, jangan yang jangan Kalian kau baca. baca. Makanya kok aku suruh baca tadi, kutunjukkan kau baca, nah gitu loh. Baca dulu, baca. Kenapa Biar kok ada jijik? kerjaan Kok kau. jijik bacanya? Enggak, biar ada kerjaanmu. Kau kan pekerjaan kau kan, Loh. kurang kerjaan. Baca dulu. Kalau enggak ada Gimana kita kerjaan, diskusi semua kau baca jijik? besok. Hah? Siapa namamu? Paruk. Kalau enggak ada Nah. kerjaan, biar kita besok. Ya ini baca, aku tunjukkan sama kau. Kau nggak punya Bible, aku mudahkan bagi kau, aku tunjukkan. Bacakan sekalian, biar ada kerjaanmu. Ya silakan baca Dinda. Jijik. Biar ada kerjaanmu, baca. Enggak bilang dulu, kalau kau jijik saya bacakan. Tapi Bukan nggak mau jijik, muntah tadi kau manggung. bukan jijik. Biar ada kerjaanmu, bukan jijik. Kau nggak mau biar ada bacakan. kerjaanmu kau ini. Dinda nggak mau bacakan, turunkan dulu ekornya. Coba ekornya diturunkan dulu ekor. Bacakan biar ada Nggak, kerjaanmu. jijik bacanya. Yang bilang jijik siapa? Kau apa aku? Nah kalau nggak jijik baca. Kan kau pekerjaan kan? Loh, itu kan kitabmu kok aku yang baca. Jangan kau bikin gini kitab oten kriminal. Kau nggak belajar tapi sok-sokan kau Kenapa ngomong gitu. jijik baca Bible kalian? Udah bacakan aja itu aja kerjamu. Selesaikan dulu baca. Tidak, Bacakan kau bagus. jijik. Kau jijik bacanya. Bacakan. Apa? Maka ini. Kalau nggak ada kerjaan, maksudku ada di sini job besok. Orang ini baca Bible-nya, Bang. Enggak, kita mau nggak pasir besok. Kalau nggak ada kerjaanmu. Kalau kamu jijik, saya bacain, saya bantu. Saya pun nggak mau kau muntah-muntah di sini. Apa? Maksudku kalau nggak ada kerjaanmu, mau apa sih kita besok? Langsung ngomong besok. Dinda Tanggang denger ya. Dengar dulu. Jangan kamu jatuhkan marwah kekristenan dengan kamu tunjukkan sikapmu seperti ini gitu. Yang jatuhkan itu kau, bukan aku ya. Malu loh sama orang Hindu sama Buddha loh. Dengar dulu Dinda. Turunkan ekornya. Turunkan ekornya. Dengarkan abangnya. Turunkan ekornya. Turunkan ekornya. Dinda, turunkan ekornya. Kamu naik ke atas tidak bawa ilmu Dinda. Cuman congor-congor doang. Bahkan ketika diminta baca, mau kok nggak mau membacanya gitu loh. Kan malu loh ditengok orang Hindu sama Buddha. Ini teman Kristen kok jijik ya baca kitabnya. Kan gitu jadi. Iya kan? Kau bilang kau nggak punya Bible, oke, kau tunjukkan Bible-nya baca. Gimana? Masih jijik bacanya? Enggak, aku kalau ngomong jangan kau apakan bisu-bisukan. Si jijik baca Bible-nya? Udah muntah, silakan. Muntah dulu, udah mau muntah kau memang tadi waktu aku tunjukkan perikop Bible-mu, udah mau muntah. Muntahkan dulu, buah. Setelah kau selesai muntah, naik lagi ke atas ya. Udah aja kau. Kau yang punya kitab, aku yang kau suruh baca, cuman. Itu loh. Kok aneh kalian punya kitab kok jijik sih bacanya? Ku bantu kalau kau nggak punya Bible, ku bantu, ku kasih gitu loh. Oke, Sangkal, selamat bergabung. Islam Karistin. Ya, Islam Karistin, Sangkal. Kariste. Oke, silakan on cam Dinda. Kalau mau berdiskusi ke Babang Faruknya, silakan. Dinda Sangkal. Udah tahu arti Musa? Ya udah kering itu jemuran kau tuh angkat itu. Udah tahu arti Musa kau? Kering tuh angkat itu. Udah kering itu jemuranmu itu, angkat itu kainmu itu. Kau udah tahu arti Musa belum? Loh, saya nggak bertanya arti Musa di sini loh, Dinda. Oh, jadi apologet arti Musa aja kagak tahu, kagak ngerti. Mana sih? Mau saya naikkan ilmunya lagi samamu selain kita bahas tentang arti Musa? Tahu kata Musa itu berasal dari bahasa apa? Gimana kamu bisa menaikkan
ilmu arti Musa aja Tahu lupa. nggak? Kata Musa itu berasal dari bahasa apa? Serapan dari bahasa apa kata Musa itu? Tahu Nah, nggak? arti Musa dulu, lu kagak tahu kan? Lu naik ke komalnya Pengetahuan kau masih di sini. Masih di sini pengetahuan kau sini. arti Musa aja lu kagak tahu. Kau ini master nih, master. Malu. Ku kasih tahu sama kau gitu loh. Kalau kau bilang nggak tahu, ku kasih kau mata kuliah gratis. Serapan dari bahasa Arti Musa aja kagak tahu, bikin malu. ku kasih kau mata kuliah gratis, Dinda, gitu loh. Tapi akui, kau nggak tahu. Berasal diserap dari Lu bahasa punya apa syarat itu? malu. Punya syarat malu kagak? Balik kandang ya, balik kandang. Angkat tuh jemuran kau tuh, angkat jemuran. Ya enggak aja. Tahu arti Musa? Saya bilang, kalian itu longor kalian itu kalian paksakan. Gitu loh. Longor kalian itu kalian paksakan. Arti kata Musa yang dalam pemahamanmu itu pendapat. Hanya pemahaman dari historikalnya Musa ketika dia kecil. Waktu dihanyutkan dia di Sungai Nil oleh ibunya. Itu penjelasannya itu bukan bersumber dari Taurat. Bukan dari Taurat. Terkejut kok kan Bang Faruk ini lebih paham dari kau, terkejut kok. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Makanya saya bilang jangan kasih ilmu yang receh-receh ke aku ya. Bacaan kau masih halaman 3, bacaanku udah di halaman 333. Itu bukan penjelasan dalam Taurat bukan, tapi pemahaman ya boleh-boleh saja diartikan seperti itu gitu loh. Tapi kalau kau mau tahu apa arti kata Musa, kau harus paham dulu. Diserap dari bahasa apa dia? Kenapa dia diberi nama Musa? Gitu loh. Kita berikan datanya juga pemahamannya. Sama kayak aku, tahu kok arti Agus misalkan, atau tahu kok arti Faruk, kau nggak akan mengetahui apa arti kata Faruk. Kalau kau tidak memahami Faruk itu berasal dari bahasa apa, fahami dulu dari bahasa apa Faruknya. Nah setelah di situ baru kau pahami gramatikalnya, kaidah-kaidah bahasanya. Maka kau dapat memahami makna arti kata Faruknya. Begitu Dinda. Kau paling arti Musa itu begini. Mau tanya nanti sama kau, disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kau mengatakan arti Musa itu seperti itu? Oten. Anto, selamat bergabung Anto. Oke, sorry Bang, Islam Bang, sorry. Salah Ya, pencet tadi Bang. siap. Ayo teman-teman, moderator dinaikkan Oten yang lainnya ya. Jangan yang tantrum ya, Masya Allah, barakallahu fikum Pak Momar. Jangan Oten yang tantrum dinaikkan moderator ya. Aduh si tanggang lagi. Itu kau turunkan aku. Gini loh, Tanggang. Gantian kita ngomongnya ya, Tanggang ya. Aku nggak mau Kristen itu terpojok dengan saya naikkan narasumber yang nggak punya kapasitas sepertimu. Gitu loh. Kau disuruh baca Bibelmu aja nggak mau. Kita masih menjaga gitu pamornya kekristenan di antara orang-orang yang lainnya. Jangan nanti dianggap si Faruk orang awam ini naikkannya orang awam. Si Tanggang itu memang ia Kristen tapi longor dia. Dan dinaikkan, aku nggak dinaikkan, aku pintar katanya. Kak saya masih percaya loh, masih ada Kristen yang pintar, meskipun sulit mencarinya. Aku masih percaya itu gitu loh. Salam kenal Bunda Lydia. Oke, kita naikkan yang mau diskusi sajalah ya. Oke, ada Pemula. Saya masih yakin masih ada yang pintar. Otak ini masih ada yang pintar. Gak mungkin lah kekristenan isinya kayak si Tanggang semua modelnya. Gak mungkin. Pintar itu kan relatif. Pintar ngarang, pintar itu. Pemula. Halo Pemula.
tambah siap pudan, naik Dinda ke atas ya. Kalau mau menguji pengetahuan Bang Faruk yang mantan Kristen ini, silakan naik ke atas. Gitu loh, silakan. Saya nggak besar cakap teman-teman. Saya tinggalkan kekristenan setelah saya memahami kekristenan. Ya, saya jamin tidak ada Kristen yang lebih paham tentang Kristen dan Bibelnya daripada saya. Kalau ada, naik ke atas. Naik ke atas. Semua saya undang untuk berdiskusi. Melatok silakan naik. Gilbert silakan naik. Siapa lagi? Romo Cafe silakan naik. Siapa yang kalian anggap mumpuni dalam dialektika ini? Silakan naik. Gak usah mimpi kalian melawan Islam dari lahir, ya gak usah mimpi. Mu'alafnya dulu kalian hadapi nih. Waalaikumsalam Bang Razali. Terlalu tinggi tuh. Edis silakan naik semua. Silakan naik. Udah cukup dulu moderator, jangan dinaik turunkan lagi dia. Cari yang serius lah mau diskusi. Waktu kita sempit loh. Bayangkanlah saya menyisihkan waktu saya yang sempit ini, yang sedikit ini sudah sampai jam 11. Ini semata-mata karena saya sayang sama teman-teman Kristen. Bentuk kasih sayang Bang Faruk kepada teman-teman Kristen. Saya tidak mau memaksakan pengajaran-pengajaran Islam kepada kalian, karena kalian nggak akan mampu. Saya mengajak kalian membaca Bible kalian, gitu loh. Oke Adi, loh kok diturunkan lagi moderator? Kayak mana moderatornya ini? Kalau memang nggak naikkan orang, gak usah naikkan orang, lagi narasi, gitu loh. Nggak apa-apa, mau penghujat pun dia naikkan nggak apa-apa. Mana tahu dia sudah dapat pencerahan. Kemarin dia penghujat, sekarang sudah tidak lagi, nggak apa-apa, naikkan saja gitu loh. Si Adi tadi naikkan aja. Oke, Adi Saputra, selamat bergabung. Islam Kristen, Adi. Oh, saya Kristen, Rob. Oke, Protestan Katolik, Dinda? Saya Kristen Protestan nih. Nah, kamu ini Sunni atau Syiah? Silakan Dinda, dibuka kameranya Dinda. Aduh, kalau menunjukkan wajah itu berat kali, Rob. Jujur, Rob. Gimana? Tapi aturannya seperti itu kita Dinda, harus buka kamera. Paham.